wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ilmiana Izatunisa, bisa dipanggil Nisa. Saya di sini selaku pemateri dalam video pembelajaran ini. Dan saya akan memperkenalkan 3 teman-teman saya yang akan memberikan materi juga. Yang pertama ada Rizka Putri, yang kedua ada Kais, yang ketiga ada Alvina. Dalam sejarah Indonesia, sebenarnya itu nilai-nilai Pancasila sudah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu dijadikan dasar negara. Contohnya, percaya kepada Tuhan, toleransi, gotong royong, dan juga musyawarah. Coba sekarang kalian perhatikan dengan seksama. Pengamatan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir tersebut di lingkungan masyarakat. Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar? Ya, munculnya masalah yang merdeka di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai masalah di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 besar 74,6%, penerimaan negara besar dari pajak, masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang tersedia. Yang kedua adalah masalah korupsi. Masalah korupsi sampai saat ini masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency Internal atau TII merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan dari teks tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal itu menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Yang ketiga ada masalah lingkungan. Ya, selain masalah korupsi tadi, masalah lingkungan menjadi masalah keseharian yang dihadapi oleh masyarakat. Terutama adalah sampah. Sampah pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL dan AMDAL korupsi yang mengakibatkan pabrik kendaraan yang semakin meningkat. Yang keempat adalah masalah integrasi bangsa. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Yang kelima adalah masalah dekadensi moral. Teman-teman bisa memperhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa sekarang. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral. Yang keenam ada masalah narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba yang berjenis psikotropa, maupun narkoba berjenis bahan berbahaya lainnya. Nah, dengan memperhatikan masalah-masalah yang saya jelaskan tadi, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.
Adapun visi dan misi dari pendidikan Pancasila ini. Visi yang pertama yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu, misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademika. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini, ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama itu ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang terakhir ada learning to live together. Berikutnya saya akan membahas mengenai sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik dari pendidikan Pancasila. Nah, sumber historis pendidikan Pancasila, Presiden Soekarno sendiri ini pernah mengatakan bahwa jangan sesekali kamu meninggalkan sejarah. Dari pernyataan tersebut ini sendiri bisa dimaknai bahwa sejarah ini memiliki peranan penting dalam kehidupan bangsa agar kita bisa lebih bijaksana di masa depannya. Sejalan dengan pernyataan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, ini mengungkapkan Historia Vitae Magistra. Nah, makna dari Historia Vitae Magistra sendiri ini adalah sejarah memberikan kearifan. Nah, pengertian lainnya yang bisa kita temukan secara umum itu atau common sense. Nah, itu adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Hikmah yang dapat dipetik dari sejarah ini misalnya adalah mengapa bangsa Indonesia saat masa pergerakan itu selalu mengalami kesalahan dari penjajah atau kekalahan. Nah, jawabannya antara lain adalah seperti yang kita ketahui, masyarakat pada saat itu bersifat di daerahan. Jadi pemikirannya masih daerah. Jadi mudah sekali penjajah itu memecah belah masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan kita juga kalah dari penguasaan ipteks atau termasuk dalam bidang persenjataan. Yang kedua, ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nah, sosiologi ini sendiri bisa dipahami sebagai ilmu kehidupan antar manusia. Nah, Sukanto ini juga menegaskan bahwa perspektif sosiologi itu suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu ya. Jadi berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia ini mendasarkan pandangan hidupnya ini dalam bermasyarakat. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini bukan hanya konseptual seorang saja, melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, seorang penggali Pancasila. Nah, Bung Karno sendiri ini mengatakan bahwa meskipun beliau pengaji Pancasila ya, tapi Bung Karno ini pernah mengatakan bahwa kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh saya sering mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian 5 mutiara ini saya gali, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas dari penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Makna penting yang terkandung dalam kata-kata Bung Karno barusan adalah Pancasila ini sebagai dasar negara ini merupakan pemberian dari Allah atau Tuhan kita yang Maha Esa. Hal ini itu sejalan dengan makna alinea 3 pembukaan UUD 1945. Nah, sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan ini termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib kita syukuri dan harus kita lestarikan. Jadi kita sudah merdeka, jangan sampai kita mau dijajah lagi. Ini ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, pendidikan negara Republik Indonesia ini sendiri itu merupakan negara hukum atau restat. Yang salah satu cirinya itu sendiri adalah istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan ini berdasarkan hukum atau rule of law. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi dari pendekatan ini
adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Nah, pendekatan hukum ini biasanya akan lebih sangat-sangat efektif apabila di dalamnya itu terdapat kerjasama yang baik dari warga atau kesadaran dari kami warga negara Indonesia, masyarakatnya, dan warga intelektualnya itu ya pasti ya. Nah, dari pembelajaran ini kita mahasiswa ini bisa berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga kita dapat mewujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila ini berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia sendiri ya. Tujuan dari pembelajaran sosial politik pendidikan Pancasila ini agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya dan usaha-usaha untuk mewujudkan negara yang lebih bagus untuk kedepannya ya. Nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Nah, hal ini biasanya sejalan dengan perkataan atau pendapat Budiarjo yang mengatakan bahwa ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seorang atau sekelompok orang. Atas dasar dari perkataan tersebut ini, yang mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya. Nah, hal ini menentukan tingkah laku politiknya melalui pendekatan politik ini. Nah, kita sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa ini, diharap mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu. Dinamika dan tantangan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasinya. Apabila ditelusuri lebih historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan dalam undang-undang tersebut. Pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Tantangan Pancasila. Abdul Ghani pernah menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan atau bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewangan itu harus dijaga dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan moral. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya dalam menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai bidang studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini bisa bersifat eksternal dan internal. Faktor internal contohnya adalah ketersediaan dan spesialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Faktor eksternal, krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kaizia Sujai. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi Pancasila dan urgensi Pancasila. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang tergantung pada fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini, seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan. Sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan, yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat, bangsa yang lain, dan masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap warga negara telah mengakui bersama derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan HAM. Sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara di atas kepentingan persatuan dan juga keselamatan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi, golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat dalam mengambil keputusan, juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Urgensi Pancasila, maksudnya memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara dan terpenuhnya kepentingan sosial, kepentingan nasional. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas, sehingga tidak bisa hanya menjalani ajaran agamanya yang baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal. Aksi bentrok antara suku karena beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara ada dua, yaitu yang pertama, agar para penjabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak hilang arah. Kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih.